Ratusan warga masih di pengungsian, pemerintah fokus pemulihan. Pelajar asal Tomohon harumkan nama Indonesia di SEA Games. Wamenpora resmikan pelatnas baru PBSI. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama. Saudara, ratusan personil gabungan TNI Polri hingga saat ini terus melakukan pembersihan material banjir dan longsor di jalan dan rumah warga yang terdampak bencana di Siau, Kepulauan Sitaro. Pemerintah terus melakukan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kepulauan Siau, termasuk personil TNI Polri yang terus bergerak membantu membersihkan rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kepulauan Siau pada tanggal 5 Januari 2026 lalu. Sejumlah personil TNI Polri mengeruk kumpulan lumpur dan batu dari dalam rumah warga menggunakan skop lalu mengangkutnya keluar dengan menggunakan ember. Lumpur yang menutupi lantai dan perabot rumah tangga dibersihkan agar rumah dapat kembali digunakan oleh warga. Aksi ini dilakukan sebagai salah satu wujud kepedulian negara, khususnya TNI Polri untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam. Kita ingin membersihkan juga rumah-rumah masyarakat yang terdampak pada saat ini, karena rumah-rumah mereka penuh dengan puing-puing bebatuan dan pasir-pasir. Sehingga TNI Polri kita bagi sektor untuk menyentuh semua titik-titik yang terdampak. Kita pastikan rumah-rumah masyarakat yang terdampak itu ada TNI Polri untuk dibersihkan. Dan itu sudah berjalan, ini sudah hari berikutnya dan kita akan tindak lanjut terus. Melalui kegiatan sosial seperti ini, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap semangat dan optimis dalam menjalankan kehidupan pasca bencana. Tim Liputan Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, ratusan warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih bertahan di sejumlah titik pengungsian di Pulau Siau. Di tengah status tanggap darurat bencana yang belum berakhir, pemerintah Sitaro bersama stakeholder terus mengupayakan rehabilitas dan pemulihan pasca terjangan banjir bandang yang menewaskan setidaknya 17 orang. Status tanggap darurat bencana banjir bandang di Pulau Siau belum berakhir. Upaya rehabilitas dan pemulihan pasca bencana masih terus dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait, terutama untuk penanganan ratusan warga yang masih mengungsi serta pemulihan infrastruktur yang rusak dampak terjangan banjir. Bupati Kepulauan Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit bilang, saat ini penanganan pasca bencana terus dimaksimalkan pemerintah dengan bantuan TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya. Hingga hari ke-10 dalam masa tanggap darurat masih ada hampir 500 pengungsi yang berada di titik pengungsian yang disiapkan pemerintah. Seluruh kebutuhan dasar makanan dan minuman serta obat-obatan disiapkan di posko pengungsian. Selain itu, pembersihan di fasilitas umum dan kawasan pemukiman yang terdampak terus dilakukan. Untuk akses jalan di beberapa titik yang sempat terputus sudah berhasil dirampungkan. Untuk pengungsi saat ini masih ada beberapa titik yang dijadikan untuk tempat mengungsi, dan untuk wilayah-wilayah yang terdampak pada saat ini alat-alat berat masih bekerja, masih dilakukan pembersihan terutama di jalur-jalur air yang masih banyak material-material batu-batu besar dan lumpur. Dan saat ini balai wilayah sungai, balai jalan semua bersama dengan Dinas PU di Kabupaten Kepulauan Sitaro masih sama-sama bekerja sama untuk membersihkan areal-areal tersebut agar jalur air tidak lagi masuk ke rumah-rumah penduduk. Saat ini kondisi sudah mulai kondusif ya. Jadi kegiatan masyarakat sudah mulai normal kembali walaupun masih ada
korban-korban bencana yang mereka masih ada di pengungsian. Kemudian upaya-upaya kita yang kita lakukan supaya mereka cepat kembali ke rumah mereka masing-masing. Kita ada tim gabungan pemulihan mulai dari TNI dan Polri. 3 angkatan semuanya sudah ada di sini. Kita melaksanakan pembersihan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak hingga bersih sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemudian mengenai pencarian yang masih hilang 2 orang masih kita upayakan dengan menyisiri tepi-tepi pantai maupun laut sehingga kita maksimalkan sampai kapanpun sampai tanggap darurat ini selesai. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi 5 Januari lalu di Pulau Siau telah menyebabkan 17 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Bencana ini juga menyebabkan sebanyak 1.371 jiwa terdampak. Bencana ini telah menyebabkan 20 rumah hilang, rumah rusak sebanyak 40 unit, rumah sedang 34 unit, dan rumah rusak ringan 10 unit, serta markas Polres Sitaro rusak. Yana Mekesingal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, Bidokes Polda Sulawesi Utara menggelar pemeriksaan kesehatan bagi warga korban bencana alam, banjir, dan tanah longsor di Pulau Siau, Kepulauan Sitaro. Aksi sosial ini dilakukan sebagai salah satu wujud kepedulian kepada korban bencana. Tim Kesehatan Bidokes Polda Sulawesi Utara dan Seksi Dokes Polres Kepulauan Sitaro melaksanakan patroli kesehatan di tempat pengungsian warga yang terdampak bencana, tepatnya di Museum Kabupaten Kepulauan Sitaro. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang mengalami luka akibat bencana alam. Selain warga, tim kesehatan juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri. Saat ini personil Bitdokes Polda Sulawesi Utara yang terlibat di dalam operasi Amanusa II melakukan bakti kesehatan kepada anggota Polres Sitaro dan warga sekitar yang terdampak bencana alam yang bertempat di Polsek Siau Barat. Kegiatan ini menunjukkan semangat dan kepedulian Polda Sulawesi Utara terhadap anggota dan masyarakat yang menjadi korban bencana, di mana Bitdokes Polda Sulawesi Utara menyediakan layanan kesehatan gratis termasuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Selain melakukan pemeriksaan, hingga saat ini personil gabungan TNI Polri serta instansi lainnya terus melakukan pembersihan rumah-rumah dari material longsor dan banjir. Tim Liputan Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, Pangko Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata memimpin rombongan personil TNI Angkatan Laut mengunjungi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Rabu pagi. Selain mengerahkan personil untuk membantu pemulihan pasca banjir, Pangko Armada juga menyalurkan logistik bantuan rusak tersebut. Pangko Armada Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Utara, tepatnya di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, dengan menggunakan KRI Wahidin Sudiro Husodo 991. Tiba di Pelabuhan Ulu Siau, rombongan Pangko Armada RI disambut Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, dan Forkopimda. Rombongan Pangko Armada RI didampingi dan Kodaeral 8 Laksda TNI Deri Trisananto Suhendi mengunjungi ratusan pengungsi di 2 lokasi, yakni di Museum Ulu Siau dan Perpustakaan Daerah Sitaro, Kelurahan Ondong. Di titik pengungsian, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menyapa dan memberikan bantuan bagi pengungsi yang sebagian besar kehilangan rumah akibat terjangan banjir bandang 5 Januari yang lalu. Tujuan ke Siau ini untuk meninjau apa yang sudah kita berikan bantuan dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Siau. Sebetulnya kondisi saat ini sudah mulai membaik, pasukan kita sudah berada di sana, di mana jalan utama juga sudah terhubung melalui darat, komunikasi juga sudah terhubung, dan logistik juga sudah terpenuhi, namun kami tetap membawa bantuan logistik melalui KRI Wahidin Sudiro Husodo, yaitu kapal rumah sakit, sekaligus nanti juga bisa memberikan pelayanan kesehatan. Selama di Pulau Siau, KRI Wahidin Sudiro Husodo yang juga kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini menyiapkan layanan medis bagi warga yang sakit.
Salah satu warga di pengungsian bernama Anci Kansil yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir bandang mengaku selama di pengungsian mereka mendapatkan pelayanan yang memadai dari petugas. Kedepan dirinya berharap rumahnya bisa direnovasi pemerintah setelah terdampak akibat terjangan banjir. Kejadian banjir, Ibu langsung mengungsi kemana, Bu? Langsung ke museum. Oh, oke. Jadi Ibu sudah berapa lama di sini, Bu? Lama. Lebih dari 1 minggu. Ibu kondisi rumahnya seperti apa setelah diterjang banjir? Rusak. Oke, rusak. Ibu berapa anggota keluarga di rumah yang tinggal? 2 orang. Bu, ini kan ada di penanganan oleh pemerintah di posko. Bagaimana keseharian di sini, Ibu? Pas banjir lewat, pulang. Nenek keseharian di sini. Keseharian Kondisi di sini seperti apa? Ibu boleh cerita hariannya Pelayanan. seperti apa? pelayanan Pak. Pelayanan luar biasa. Makan? Makan bagus. Oke, cukup ya. Sangat berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Panglima Pangko Armada RI dan Pangko Armada 2 yang sudah datang mengunjungi melihat kondisi terkini daerah kami, dan saya sudah menjelaskan kepada Bapak yang mana keadaan kami untuk daerah yang terisolasi semuanya sudah terbuka, logistik bantuan sudah didistribusikan secara merata, dan terima kasih juga karena sudah membawa lagi kami bantuan meringankan setiap kesulitan yang kami hadapi di saat ini. Dalam kunjungan ini, Pangko Armada RI membawa bantuan logistik serta tambahan personil perbantuan untuk membantu warga terdampak selama di pengungsian, termasuk pembersihan material banjir di wilayah terdampak. Pasca bencana banjir dan tanah longsor, Pemkab Sitaro menetapkan status tanggap darurat bencana terhitung 5-18 Januari 2025. Data per Rabu siang, hari ke-10 pasca bencana, jumlah pengungsi yang berada di titik-titik pengungsian di Pulau Siau sebanyak 492 jiwa. Yana Megasingal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, personil Brigade Mobil Polda Gorontalo membantu anak-anak sekolah menyeberangi sungai di desa Molalahu. Hal ini dilakukan karena jembatan penghubung antar dusun telah rusak diterjang banjir. Tidak hanya itu, personil Brimob juga berusaha memperbaiki jembatan yang ada. Banjir pada pekan lalu menyebabkan jembatan penghubung di desa Molalahu, Kabupaten Gorontalo rusak dan tidak bisa digunakan. Menyikapi kondisi ini, personil Brimob Polda Gorontalo turun langsung ke lokasi membantu anak-anak menyeberangi sungai dengan menggendong dan menuntun mereka agar tetap bisa berangkat ke sekolah dengan aman. Kepala Desa Molalahu bilang jembatan tersebut rusak parah setelah diterjang banjir besar yang melanda wilayah itu beberapa hari yang lalu. Akibatnya sekitar 60 warga di dusun Mohuhulo terpaksa harus memutar sejauh 4 km agar bisa ke pusat desa, sekolah, serta akses pelayanan pemerintahan. Kehadiran personil Brimob sangat membantu para siswa agar bisa tetap bersekolah. Sekitar 2-3 minggu yang lalu Pak, kejadian itu banjir. Ini jalan akses penghubung dari mana ke mana, dan apakah penting untuk aktivitas warga? Iya, sangat penting Pak, karena satu dusun itu terisolir di dalam. Jadi untuk desa Molalahu itu satu dusun berada di dalam yang mengakses jembatannya, menggunakan akses. Iya, kami atas nama perintah desa sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari para pihak kepolisian telah membantu untuk menyeberangkan siswa yang seharusnya juga untuk mengikuti pendidikan yang ada di sekolah. Kabak Ops Sat Brimob Polda Gorontalo mengatakan, putusnya jembatan gantung tersebut membuat warga tetap harus melewati aliran sungai untuk beraktivitas. Kondisi ini tentunya sangat berisiko, terutama bagi siswa yang berangkat dan pulang sekolah. Sungai seperti yang kita lihat ini sudah agak turun. Kalau tadi pagi agak dalam lah kalau untuk anak-anak SD, pagi kelas 1, kelas 2 yang masih kecil. Apalagi tidak ada pengawasan orang tuanya atau yang lebih mampu untuk menyeberang, jadi kami membantunya untuk menyeberangkan. Kita antisipasi karena 1 minggu ini sudah ada beberapa laporan yang hanyut, ada yang petani, terakhir juga 2 hari yang lalu ya di Pulbala ini di jembatan sebelah hanyut. Jadi kami sebagai tim SAR juga dari Sat Brimob, jadi kami sebagai antisipasi lah, jangan ada lagi kejadian seperti itu yang cuma karena tidak ada yang membantu untuk menyeberangkan anak-anak kita. Kehadiran personil Brimob ini diharapkan menjadi bentuk kepedulian dan respon cepat Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Personil Brimob juga bergerak cepat bersama masyarakat
memperbaiki jembatan tersebut agar akses transportasi dan kegiatan masyarakat dapat kembali normal. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, proses evakuasi seorang ibu dan bayi yang baru saja menjalani persalinan di Dusun Tikobora, Desa Labuan Toposo, Kabupaten Donggala berlangsung dramatis. Evakuasi dilakukan oleh personil TNI, Polri bersama warga setempat dengan menembus medan sulit akibat dampak banjir bandang. Risna bersama bayinya harus dievakuasi menuju Puskesmas Labuan untuk mendapatkan perawatan lanjutan pasca persalinan. Dalam rekaman video amatir warga memperlihatkan begitu sulitnya proses evakuasi berlangsung. Kondisi wilayah yang terisolir membuat evakuasi tidak bisa dilakukan menggunakan kendaraan. TNI, Polri, dan warga terpaksa berjalan kaki sejauh 3 hingga 4 km. Dalam proses evakuasi, rombongan harus melewati 6 titik longsor dengan kondisi tanah yang licin dan labil. Risna digotong menggunakan bilahan bambu dan sarung sederhana. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian demi keselamatan ibu dan bayi. Tantangan terberat terjadi saat tim evakuasi harus menyeberangi sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju puskesmas. Sungai tersebut tidak memiliki jembatan penyeberangan. Pasca banjir bandang, ketinggian air mencapai sekitar 1 meter dengan arus yang deras. Personil TNI dan warga membentuk barisan saat menyeberang sungai, saling berpegangan untuk menjaga keseimbangan sambil mengamankan Risna dan bayinya. Kepala Penerangan Kodam 23 Palakawira Letkol Ronald Pati bilang, evakuasi terkendala medan yang sangat sulit. Banyak titik longsor dan arus sungai yang deras menjadi hambatan utama. Dengan evakuasi ada ibu yang sudah melahirkan ya, yang mengalami pendarahan yang dilakukan oleh anggota kami Babinsa atas nama Pak Suwandi. Ya, Suwandi ini Babinsa Labuhan Taposo Koramil 130607 Tawaili. Ya. Jadi ini berdasarkan perintah dari Bapak Panglima, karena hari Minggu itu kan hujan besar mengakibatkan banjir. Ini salah satu banjir yang terdampak di Donggala dan di Pantoloan ya. Sehingga perintah dari Bapak Panglima untuk segera para komandan Kodim untuk mengecek situasi di wilayah masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kemarin dari Kodim 1306 Kota Palu ini melaksanakan pengecekan di daerah Tikobora ya. Di sini mereka mendapat laporan dari ada bidan bahwasanya ada ibu-ibu yang baru selesai melahirkan mengalami pendarahan, sehingga berdasarkan pertimbangan dari Komandan Kodim segera memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan evakuasi karena memang situasi kondisi akibat banjir ini kan airnya masih harusnya keras, sehingga mereka melaksanakan evakuasi menggunakan tandu ya, seperti tandu, ada kain sama kayu. Evakuasi melewati sungai dan melewati pegunungan kurang lebih 3 km menuju ke kendaraan ambulans yang sudah menanti untuk dievakuasi ke puskesmas di Kecamatan Labuhan. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Donggala pada Minggu kemarin menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak, jembatan penyeberangan putus, serta 3 rumah warga dilaporkan hanyut terseret arus. Hingga saat ini Dusun Tikobora masih dalam kondisi terisolir. TNI bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya pembukaan akses dengan menggunakan alat berat agar jalur menuju dusun tersebut dapat segera terhubung kembali. Rolis Muklis, Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah. Informasi pelajar asal Tomohon harumkan nama Indonesia di SEA Games akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo mulai memberlakukan program parkir berlangganan. Kebijakan ini diterapkan untuk langganan parkir hingga 1 tahun di sejumlah ruas jalan Kota Gorontalo yang telah ditentukan.
Program parkir berlangganan bertujuan agar pengguna kendaraan tidak perlu lagi membayar parkir setiap kali berhenti, karena biaya parkir sudah dibayar sekali untuk masa berlaku selama 1 tahun. Adapun tarif parkir berlangganan yang diterapkan yaitu Rp60.000 untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor, Rp100.000 untuk kendaraan roda 4 atau mobil, Rp40.000 untuk becak motor atau bentor, serta Rp140.000 untuk bus dan truk. Saat ini Dinas Perhubungan Kota Gorontalo telah menerapkan program parkir berlangganan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai tahap awal pelaksanaan program. Parkir berlangganan ini adalah kemudahan dalam pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang ini dilakukan 1 kali untuk membayar untuk mendapatkan layanan selama 1 tahun. Sehingga pemilik kendaraan yang sudah mengikuti parkir berlangganan tidak lagi melakukan pembayaran di setiap kali parkir. Kemudian untuk tarif sendiri, tarif parkir berlangganan yakni Rp60.000 untuk sepeda motor, itu berlaku untuk 1 tahun, kemudian untuk mobil Rp100.000, kemudian untuk bentor Rp40.000 dan untuk bus ataupun truk Rp140.000. Kemudian parkir berlangganan ini berlaku khusus untuk tepi jalan umum. Jadi semua kawasan yang merupakan lokasi parkir yang merupakan yang milik daripada kewenangan Kota Gorontalo itu bebas daripada pungutan parkir. Untuk mendaftar parkir berlangganan, masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Kendaraan yang telah terdaftar akan ditempelkan stiker berupa barcode sebagai tanda resmi kepesertaan parkir berlangganan. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Selasa sore menggelar ibadah Natal yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkai. Suasana penuh hikmat dan kebersamaan mewarnai perayaan Natal bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di Pendopo Pemkab Minahasa Utara pada Selasa sore. Ibadah oikumene ini dipimpin oleh Sekretaris Umum BPMS Gemim, Pendeta Ever Tanggal. Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, berbagai unsur pimpinan daerah, Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat lintas agama. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkai mewakili Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan bahwa selain merayakan Hari Natal, acara ini juga sebagai salah satu wadah merajut kebersamaan antara pemerintah provinsi dan daerah. Peristiwa telah menggugah keprihatinan bersama, termasuk kebakaran Panti Werda Damai Radomut, kebakaran Gereja Santa Maria Pinaras Tomohon, kebakaran asrama TNI Angkatan Darat di Pakoah, Manado, kebakaran rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, serta bencana banjir bandang di Kepulauan Sitar. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita berdiri sepenanggungan dan seperjuangan, mengulurkan tangan, menyatukan doa, dan meneguhkan keyakinan bahwa di balik setiap luka dan air mata, Tuhan selalu menumbuhkan harapan yang baru. Bupati Joneganda bilang ibadah Natal ini bukan hanya sebagai seremonial semata, melainkan sebagai momen untuk memperkuat tali kasih, persaudaraan, dan toleransi. Ditambahkannya juga bahwa di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendapat hadiah dari pemerintah pusat seperti pemberian 1.000 rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI. Kiranya damai sukacita Natal akan selalu menyertai kita. Hadir di sini Pak Waduk, seluruh ASN yang beragama Kristen, saya juga lihat ada juga kadis yang beragama Islam juga ikut hadir bersama-sama dengan kita, dan ini merupakan bagian keakraban dan rasa toleransi antar umat beragama di Kabupaten Minahasa Utara ini, di mana kami akan terus juga menjaga kerukunan beragama yang selama ini terjalin di Kabupaten Minahasa Utara, dan semoga kita akan menjadi daerah yang sejahtera sesuai dengan arah kebijakan pemerintah provinsi. Bupati juga berharap damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai seluruh masyarakat serta Minahasa Utara terus melangkah menjadi daerah yang sejahtera, rukun dan maju sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Usai ibadah Natal dilanjutkan dengan pemberian bantuan bagi warga korban bencana kebakaran.
Jimmy Dabar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah secara resmi meresmikan sekolah rakyat untuk tahap 2 secara nasional di seluruh Indonesia. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo secara virtual di 166 sekolah rakyat pada Selasa siang. Salah satu yang diresmikan yakni sekolah rakyat di Sulawesi Utara terletak di Desa Tampusu, Kecamatan Rembokan, Kabupaten Minahasa. Sekolah rakyat yang diluncurkan di Minahasa ini merupakan proyek tahap 2, dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Semua bangunan nantinya menyiapkan fasilitas yakni ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta asrama bagi para siswa. Lokasi ini memang pemenuhan readiness kriteria itu sangat penting. Salah satu pemenuhan readiness kriteria pengusulan ini kan memang inisiasinya kan bukan dari PU. PU ini kan kami diberikan tugas untuk membangun ya. Nah, salah satunya itu readiness kriteria yang perlu dipenuhi itu adalah sertifikat kepemilikan. Nah, sertifikat pemilikan ini harus dipunyai oleh sekolah rakyat yang mana sekolah ini sudah lahannya Pemprov ya, yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur untuk mendukung programnya Pak Prabowo untuk dibangun sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 75 siswa angkatan pertama yang sudah mulai mengikuti aktivitas belajar di sekolah rakyat ini. Mereka menggunakan ruang pinjam pakai sementara di salah satu gedung milik pemerintah setempat sambil menunggu pembangunan sekolah rakyat rampung. Para siswa begitu senang dan antusias meski awalnya ragu, namun ternyata diakui lebih terbiasa untuk belajar mandiri dan tertarik bersekolah di sekolah rakyat. Sementara itu, ke-75 siswa angkatan pertama ini merupakan siswa sekolah rakyat menengah atau setara SMA. Sedangkan untuk calon siswa yang akan menempati gedung baru nanti adalah sekolah rakyat tingkat dasar dan tingkat pertama. Ada 75 orang, 36 laki-laki dan sisanya perempuan. Itu SMA? Ya, SMA. Untuk sekarang kelas 10 semuanya SMA. Ya, karena kami sekolah rakyat ini Pak, sebenarnya kan ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, di Sulawesi Utara ini baru ada 2, SMP dengan SMA. Dan insya Allah ditargetkan di tahun depan ada SRD. SRD sekolah ya, sekolah rakyat dasar. Awalnya pertama kali masuk itu masih ragu-ragu, gugup, takut, masih juga itu serta udah lama-lama udah mulai terbiasa, juga dapat banyak teman di sini. Sangat tertarik dengan. Ya. Itu pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya bagus. Fasilitasnya juga bagus. Harapannya apa? Harapannya ke depan bisa menjadi punya pribadi yang lebih baik juga. Jadi tambah lebih mandiri, juga mau merubah derajat orang tua di sini. Sekolah rakyat ini merupakan salah satu program Presiden yang diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu. Pembangunan sekolah rakyat di Tampusu Minahasa ini dibangun dengan luas lahan 6,3 hektar dan ditargetkan rampung hingga Juni tahun ini. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, seorang atlet berprestasi yang masih duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 1 Tomohon bernama Dominic Sampangai kembali mengharumkan nama negara Indonesia melalui prestasi di bidang olahraga menembak. Atlet muda berbakat ini telah mengikuti berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional dan berhasil meraih sejumlah prestasi membanggakan. Dominic, atlet menembak tersebut, tampil dalam ajang SEA Games yang digelar di Thailand belum lama ini dan berhasil meraih medali emas pada nomor beregu serta medali perak pada nomor perorangan, sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Kepala Sekolah Negeri 1 Tomohon Kartini Darmawati mengapresiasi prestasi yang diraih oleh salah satu siswa mereka, yakni Dominic, di mana peran orang tua juga menjadi salah satu faktor utama keberhasilan sang atlet. Darmawati menambahkan prestasi dari Dominic menjadi motivasi bagi siswa lain agar di masa muda mereka boleh menunjukkan kemampuan baik bidang akademik maupun olahraga dan lainnya. Tentu saja sebagai sekolah kami sangat bersyukur dan turut bangga dengan pencapaian prestasi murid Dominic Sampangai yang memang bukan hanya kemarin di Thailand memenangkan kejuaraan menembak SEA Games, tapi memang sebelumnya murid tersebut beberapa kali mengikuti kejuaraan di berbagai negara yang lain, dan ini tentu saja menjadi
motivasi bagi teman-temannya yang lain agar supaya anak-anak itu di masa muda boleh terus berprestasi, menggiatkan diri di hal-hal yang positif. Dan terutama juga saya sangat berterima kasih karena ini tentu saja peran dari orang tua. Karena kegiatan menembak tentu saja tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah, tapi dengan dukungan support dari orang tua, keluarga tentu saja yang membentuk anak ini sehingga dia boleh berprestasi. Sementara itu, Dominic, atlet menembak, berjanji akan memberikan yang terbaik bagi sekolah, bahkan negara Indonesia, lewat prestasi yang ia raih nanti. Untuk sekarang masih persiapan untuk bulan depan, karena bulan depan ada Asian Championship di India, terus lanjut TC 2 bulan di sana. Nah, kalau baru-baru ini prestasi apa saja yang diraih Monik? Untuk baru-baru ini, untuk bulan Oktober kalau nggak salah, itu Asian Championship juga dapat medali emas perorangan sama medali emas bergu. Terus pas SEA Games kemarin, puji Tuhan boleh dapat emas bergu dan silver untuk perorangan. Nah, persiapan apa saja yang dilakukan Monik sebelum mengikuti pertandingan? Yang pasti latihan rutin dalam 3 bulan itu sudah latihan rutin, dan di lapangan tembak Senayan itu sudah memfokuskan untuk atlet SEA Games, jadi ada atlet yang di luar SEA Games. Dominic pula berterima kasih pada pihak sekolah dan teman-temannya atas dukungan terhadap dirinya di setiap pertandingan. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, melestarikan warisan budaya, seorang warga di Gorontalo menjadi pengrajin upia karanji atau peci khas Gorontalo. Upia karanji dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui media sosial. Upia karanji adalah peci khas Gorontalo yang merupakan warisan budaya turun-temurun. Upia karanji ini terbuat dari akar mintu. Roland, seorang warga di kota Gorontalo, menjadi pengrajin upia karanji sejak kecil. Bahan baku utama pembuatan upia karanji adalah akar mintu atau sejenis rotan kecil yang hanya bisa ditemukan di pedalaman hutan Gorontalo. Prosesnya tergolong panjang dan melelahkan, dimulai dari pengambilan akar mintu di hutan, pembersihan dari kulit luar, hingga teknik anyaman manual yang memakan waktu berhari-hari. Pembuatan atau menganyam upia karanji dibutuhkan kesabaran dan keuletan, lantaran satu persatu akar mintu dirajut hingga menjadi sebuah kopiah yang menarik. Roland mengaku untuk bisa membuat satu upia karanji membutuhkan hingga 4 hari, tergantung kualitas dan pola yang dipesan oleh konsumen. Roland bilang, belajar menganyam upia karanji sejak umur 10 tahun yang diajarkan oleh orang tuanya. Upia karanji milik Roland saat ini hanya dipasarkan melalui media sosial dan telah beredar di seluruh Indonesia. Dia tingkat kesulitan tergantung kualitas. Misalkan tingkat kepadatan, maksudnya macam yang ada yang cuma kualitas standar, ada yang kualitas semi premium, ada yang premium, ada juga yang super premium. Kalau yang paling sulit mungkin yang super premium, yang biasanya itu yang ada logo-logo, itu ada gambar-gambar biasanya. Kalau pasaran sudah sampai luar daerah, dia sudah seluruh Indonesia, seluruh pulau. Kalau pasarannya orang lewat Facebook, Instagram, dengan TikTok, tapi yang paling aktif itu dia di Facebook. Dengan harga yang terjangkau, namun memiliki kualitas premium, usaha rumahan seperti milik Roland terus bertahan sekaligus melestarikan warisan budaya tak benda Indonesia dari bumi Serambi Madinah.
Safrudin, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur, diantaranya Wapres Gibran main bola dengan anak-anak muda di Wamena, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai kedapatan membawa busur di dalam bajunya saat petugas melakukan penyisiran pasca perang kelompok di Kecamatan Makassar. Kini pelaku diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Inilah Fausan, pemuda beralamat Jalan Munginsidi Baru yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Makassar. Ia diamankan seusai digeledah dan didapatkan anak busur di dalam bajunya. Parahnya lagi, pelaku tersebut juga sambil menungguk minuman beralkohol. Saat diinterogasi, pemuda tersebut membawa busur untuk berjaga diri. Pasalnya di lokasi tersebut telah terjadi perang antar kelompok antara pemuda Jalan Rapbocini dan Jalan Harimau yang berlokasi di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar. Perlu kami jelaskan bahwasanya tim unit Resmo Polsek Makassar berhasil mengamankan terduga pelaku F yang sedang menguasai senjata tajam jenis busur. Itu sampai diamankan, apakah memang diduga untuk melakukan penyerangan atau seperti apa? Menurut hasil interogasi di lapangan bahwasanya terduga pelaku ini diamankan oleh tim opsional Polsek Makassar gabungan dengan jajaran Polrestabes Makassar menindaklanjuti adanya laporan bahwasanya terjadi tawuran, sehingga petugas melakukan penyisiran dan menemukan lelaki F yang sementara berdiri di jalan dan melakukan penggeledahan, sehingga ditemukan satu buah anak busur yang disimpan di baju terduga pelaku. Pemuda tersebut dikenakan pasal 306 dan 307 KUHP baru dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, Polres Pelabuhan Makassar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar memperkuat kesiapsiagaan dan patroli perairan menyusul peringatan cuaca ekstrim dari BMKG. Petugas gabungan menyiagakan posko 24 jam. Polres Pelabuhan Makassar bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar melakukan patroli laut di seputaran perairan Pautere. Para petugas gabungan ini juga memberikan himbauan kepada juragan kapal untuk berhati-hati dalam laut dan melengkapi alat keselamatan seperti rompi pelampung. Imbauan ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas transportasi laut, mengingat belakangan ini cuaca buruk melanda perairan Kota Makassar yang berdampak pada gelombang tinggi dan angin kencang, sehingga berpotensi memicu terjadinya kecelakaan laut. Baik rekan-rekan, alhamdulillah hari ini kita dapat armada baru dari Pemkot Makassar, kapal cepat yang diterima. Jadi kita bersinergi dengan BPPD Kota Makassar, kita mendapatkan armada kapal untuk melaksanakan patroli yang ada di laut. Dengan kondisi sekarang kita ketahui bersama bahwa cuaca ekstrim, kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berlayar dulu. Untuk mengurangi wisata laut juga, termasuk juga para nelayan agar dikurangi untuk berlayarnya. Karena memang cuaca ekstrim. Kalaupun memang terpaksa harus mengadakan perjalanan laut, tolong dilengkapi dengan safety yang memang sesuai dengan prosedurnya, yaitu seperti pelampung, seperti kondisi kapalnya kita juga harus melakukan pengecekan. Jangan sampai nanti ketika terjadi musibah di laut kita tidak siap. Ya, perlu kami informasikan bahwa sejak pengumuman dari BMKG tentang cuaca ekstrim dan kecepatan angin yang sangat meningkat dengan perubahan iklim, kami BPBD Kota Makassar telah melakukan pengecekan peralatan, penyiapan personil, dan telah melakukan posko siaga 24 jam. Sehingga hal-hal yang berupa kedaruratan yang bisa dicegah terjadinya. Dan kami juga informasikan bahwa kami juga ada posko di ujung tanah, yang posko Mulia 1 untuk
tetap standby 24 jam sehingga kami harapkan kepada masyarakat yang apabila mendapatkan suatu kebencanaan segera melapor kepada pemerintah Kota Makassar atau kepada Polres Pelabuhan sebagai salah satu stakeholder dalam kebencanaan. Polres Pelabuhan Makassar saat ini menyiagakan lebih dari 30 personil terdiri atas unsur Polairut dan petugas di pos polisi Pelabuhan Pautere yang menjadi salah satu dermaga utama mobilitas masyarakat kepulauan menuju Kota Makassar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, 4 lapak pedagang di Jalan Galangan Kapal Kecamatan Talo, Kota Makassar hangus terbakar di siang bolong. Kebakaran ini terjadi saat pemilik lapak tertidur pulas. Kebakaran kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini sebanyak 4 lapak pedagang di Jalan Galangan Kapal hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berusaha memadamkan api yang diketahui berasal dari penjual kelapa dan merembes ke lapak pedagang lainnya. Berdasarkan dari keterangan kepolisian, api pertama kali muncul di lapak pedagang kelapa yang dimana pemiliknya sedang tertidur pulas dan saat terbangun ia langsung melihat api sudah berkobar dan diduga api tersebut berasal dari korsleting listrik. Terjadi kebakaran di Jalan Galangan Kapal, jadi ada kurang lebih 4 warung yang hangus terbakar, kemudian sudah dipadamkan dari pemadam kebakaran yang menurunkan ada 7 unit. Informasi yang kami dapatkan lebih awal bahwasanya titik api berawal dari penjual kelapa muda. Jadi itu diakui oleh pemilik sendiri pada saat dia tidur bangun keluar sudah ada api sehingga dari situ dia menyelamatkan orang tuanya dan api sudah membesar karena diawali dari informasi dari pemilik adalah korsleting daripada listrik itu sendiri. Sebanyak 7 armada damkar diterjunkan dan pemadaman dilakukan selama 30 menit hingga benar-benar api padam. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meluncurkan fitur layanan pariwisata pada aplikasi terpadu Lontara Plus di Makassar Creative Hub, kawasan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Peluncuran ini menandai penguatan aplikasi Lontara Plus sebagai super APPS Kota Makassar yang dirancang untuk menyatukan seluruh layanan pemerintah Kota Makassar dalam satu platform digital yang mudah diakses masyarakat. Penambahan fitur pariwisata merupakan bagian dari tahapan pengembangan aplikasi Lontara Plus dan kedepannya akan diperluas ke berbagai layanan strategis. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan, pengembangan aplikasi Lontara Plus berangkat dari sistem aduan masyarakat yang selama ini menjadi umpan balik bagi kinerja OPD. Jadi dengan itu kita juga punya yang namanya super apps yang kami namakan Lontara Plus. Ini kami menghadirkan sebuah super apps yang menggabungkan kurang lebih 300 aplikasi yang dimiliki pemerintah kota dengan berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. Kita ingin membuat ini lebih simple. Tentu ini ada roadmap dalam perjalanannya sampai 5 tahun sehingga aplikasi ini akan menjadi sebuah super apps yang benar-benar sempurna. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Hendra Hakamudin mengatakan melalui Lontara Plus, Pemkot Makassar menghadirkan kanal resmi yang menyatukan informasi destinasi wisata, pemesan tiket, kalender event, serta promosi pariwisata dalam satu platform digital. Tiket, kalender event, serta promosi pariwisata dalam satu platform digital yang mudah diakses, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai informasi, pada awal pembahasan fitur kepariwisataan dalam Lontara Plus ini awalnya hanya berfokus pada destinasi wisata, namun berkembang dalam FGD, akhirnya nanti pada develop selanjutnya akan melayani juga event-event yang akan dilaksanakan di Kota Makassar. Pengembangan layanan pariwisata pada Lontara Plus memiliki tujuan yang terukur, yaitu memperluas promosi pariwisata berbasis digital, membangun kolaborasi dengan pengelola destinasi dan sektor perbankan, serta mendukung peningkatan kunjungan wisata
dan tentu saja berkorelasi positif dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Pengembangan fitur pariwisata dalam aplikasi Lontara Plus sejalan dengan prioritas strategis pembangunan Kota Makassar, khususnya pada penguatan seni budaya dan pariwisata. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Berita lainnya, saudara, saat berkunjung ke Papua Pegunungan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermain bola dengan anak-anak muda di Wamena. Di momen itu, Wapres berhasil cetak hat-trick. Setelah mendarat di Bandara Wamena, Gibran dan rombongan langsung menuju Stadion Pendidikan Wamena untuk bermain sepak bola. Gibran menuju lapangan dengan jersey merah bernomor punggung 12, dilengkapi celana pendek berwarna senada, kaos kaki hitam dan sepatu oranye. Sebelum bertanding, Gibran pun berfoto bersama anak-anak sekolah sepak bola SSB di Stadion Wamena. Dalam pertandingan itu, tim sepak bola Gibran bersama anak-anak SSB YPK Bethlehem melawan tim dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, yang tergabung anak SBB Yehuda. Felix memakai jersey warna hijau dengan nomor punggung 7. Pertandingan berjalan dalam 2 babak, Gibran berhasil mencetak 3 gol selama pertandingan berlangsung. Di akhir pertandingan, Gibran bersama tim SBB YPK Bethlehem meraih 5 gol, sedangkan tim Felix bersama SBB Yehuda meraih 2 gol. Selepas pertandingan, Gibran kembali berfoto dengan para pemain sepak bola dari kedua tim SSB. Ia juga menyapa warga sekitar yang sudah antusias mendukungnya di Stadion Wamena. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Usai jeda, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi olahraga, diantaranya Wamenpora resmikan pelatnas baru PBSI. Tetaplah di Kompas Pagi. Informasi berikutnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menghadiri peresmian perkantoran baru Pelatnas PBSI di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Diharapkan fasilitas baru mampu menciptakan ekosistem pembinaan yang sehat dan berkelanjutan. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Fadil Imran meresmikan perkantoran Pelatnas baru dan fasilitas olahraga di Cipayung, Jakarta. Turut hadir Wamenpora Taufik Hidayat pada acara yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan gunting pita. Fasilitas baru ini menandai komitmen PBSI demi pembinaan berkelanjutan. Penambahan sarana fisik hingga tata kelola organisasi secara menyeluruh menjadi konsentrasi PBSI demi menciptakan atlet terbaik. Adapun proses pembangunan dilakukan pada periode Juli sampai Desember 2025 dengan total anggaran mencapai 3,2 miliar rupiah. Pelatnas baru PBSI terdiri dari beberapa ruangan, yakni ruangan gym, area latihan fisik, tes fisik, fisioterapi, pemulihan cedera, dan ruang gizi atlet. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Davis Pinontoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.